Hei, lihat paman itu berjalan menuruni tangga seperti itu. Kaki paman terluka, ayo kita bantu dia. Berjalan. Paman, apakah kakimu terasa sakit atau terluka? Tidak, sekarang aku sudah tua dan kakiku tidak sekuat dulu. Paman, berapa umurmu tahun ini? Tahun ini saya berusia 30. Konon kaki adalah bagian tubuh pertama yang melemah seiring bertambahnya usia. Lihat, itu terlihat jelas pada dirimu. Mau nggak aku ajarin satu gerakan? Nanti setelah pulang ke rumah, kalau kamu rutin latihan, kaki dan kakimu pasti jadi lebih lincah. Jalan pun rasanya seperti terbang. Serius nih, bro, dia itu pelatih sudah lebih dari 10 tahun. Dulu kondisiku persis sama kayak kamu, tapi setelah latihan sama pelatih Chen beberapa waktu, sekarang lihat deh kakiku, jauh lebih kuat. Oh, jadi Anda pelatihnya? Ya, Paman, bisakah kamu ikut denganku? Kemarilah, Paman, bila Paman berjalan. Apakah kaki Paman mudah lemas dan kehilangan tenaga? Ya, Ketika Anda pergi ke toilet di rumah, apakah Anda berjongkok dan selalu harus berpegangan pada sesuatu sebelum Anda dapat berdiri perlahan? ya. Untuk semua teman parubaya dan lansia yang menonton, jika Anda juga mengalami kaki lemas, mudah goyah saat berjalan, atau kesulitan untuk jongkok dan berdiri, Anda harus benar-benar memperhatikannya. Ini sangat mungkin menandakan bahwa otot-otot di bokong, paha, dan betis Anda sudah mulai menua, dan kekuatan otot di bagian ini sudah banyak yang hilang. Itulah sebabnya kedua kaki Anda menjadi seperti ini. Jika pada saat seperti ini Anda masih belum segera melatih dan memperkuatnya, Anda akan segera menyadari bahwa kedua kaki Anda akan semakin lemah. Langkah kaki saat berjalan semakin kecil, mengangkat kaki pun mulai terasa sulit, dan keseimbangan serta stabilitas tubuh Anda akan semakin menurun. Hal yang paling membuat keluarga khawatir adalah sangat mungkin Anda akan terjatuh tanpa sengaja. Saya yakin Anda juga pernah melihat banyak orang paruh baya dan lansia yang setelah terjatuh tidak pernah bisa berdiri lagi, atau setelah terjatuh kondisi fisiknya pun jauh menurun dibanding sebelumnya. Jadi banyak orang paruh baya dan lansia setelah terjatuh sekali karena takut jatuh lagi, mereka malah sama sekali tidak mau berolahraga. Namun jika Anda tidak berolahraga, otot-otot kaki Anda justru akan semakin banyak yang hilang, sehingga keseimbangan kita pun akan semakin buruk dan Anda malah akan semakin mudah terjatuh. Jadi banyak orang paruh baya dan lansia akhirnya mengalami jatuh berulang kali, paham kan? Jadi kita jangan sampai mengira ini hanya masalah kekurangan kalsium saja. Sebenarnya, setelah kita memahami inti permasalahannya, solusinya jadi sangat sederhana. Kita hanya perlu memperkuat otot-otot kaki saja, itu sudah cukup. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan banyak orang paruh baya dan lansia yang suka berlari, senam, atau jongkok berdiri. Tapi saya mau bilang, olahraga-olahraga ini sebenarnya bukan memperkuat otot kaki kita, malah justru mempercepat hilangnya dan terurainya otot kaki. Akibatnya kaki kita akan semakin lemah dan justru kamu akan semakin mudah terjatuh. Bagi orang paruh baya dan lansia yang ingin membuat kakinya lebih kuat dan bertenaga, hanya ada satu cara, yaitu melakukan latihan resistensi. Karena latihan resistensi diakui secara global sebagai olahraga yang paling cocok dan paling efektif untuk memperkuat otot kaki bagi kita yang sudah paruh baya dan lansia. Selanjutnya, saya akan membagikan metode ini kepada kalian semua tanpa ada yang disembunyikan. Setelah Anda mempelajarinya, jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga atau teman di sekitar Anda yang memiliki masalah pada kaki. Tunjukkan kepedulian Anda. Pak, silakan pegang dulu resistance band ini. Alat ini adalah partner yang sangat baik untuk membantu teman-teman paruh baya dan lansia berolahraga kaki di rumah. Anda bisa membelinya di supermarket besar atau secara online. Harganya kurang lebih sama dengan satu potong iga. Sekarang, kamu bisa menjepitnya di antara kedua kakimu, seperti yang dilakukan paman ini. Oke, gunakan kedua kakimu untuk menjepitnya ke arah tengah. Kalau kamu tidak bisa menjepitnya lagi, tunggu selama 3 detik. Apakah Anda merasakan tekanan kuat pada paha bagian dalam saat ini? Ya, saya sudah melakukannya. Lihat. Kakiku mulai gemetar, benar sekali. Baiklah, kita jalani saja perlahan-lahan. Nah, sambil Anda melakukan gerakan ini, coba rasakan juga, selain tekanan kuat di bagian dalam paha, apakah bokong, paha, dan betis Anda juga merasakan tekanan yang kuat? Lihat, hanya dengan gerakan sederhana seperti ini, kita sudah melatih bokong, paha, dan betis kita. Perlu Anda ketahui, otot di ketiga bagian tubuh ini adalah otot yang paling penting untuk melindungi sendi panggul, lutut, dan pergelangan kaki kita. Selain itu, otot-otot ini juga merupakan otot yang paling penting untuk menjaga stabilitas saat kita berjalan, naik turun tangga, jongkok, dan berdiri kembali. Jadi, jika Anda memperkuat otot-otot di ketiga area ini, Anda akan dapat berjalan lebih mantap dan akan lebih mudah untuk naik turun tangga, jongkok, dan berdiri. Untuk latihan ini, Anda dapat melakukan 10 hingga 15 repetisi dalam satu kelompok dan 3 hingga 5 kelompok sehari sudah cukup. Ayo, setelah selesai, berdiri dan rasakan. Bergeraklah dan hentakkan kakimu. Ya, saya merasa jauh lebih rileks dan energik. Anda lihat, bukankah latihan ketahanan mudah bagi kita yang sudah setengah baya dan lanjut usia? Sedangkan Anda, latihlah gerakan ini dengan baik dan latihlah secara menyeluruh. Ya ampun, di mana saya bisa membeli barang ini?
Pak, jika Anda ingin mendapatkan resistance band seperti yang saya pakai ini, Anda bisa klik foto profil saya. Di dalamnya ada produk Ciu Cuan. Saat ini, pabrik sedang promo, harganya sangat terjangkau.